Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadila Pende. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-indukatif, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan indukatif. Kajian pustaka telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penilaian kritis dan mendalam terhadap bahasa-bahasa pustaka yang relevan. Kerja pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini ada beberapa aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian. Yaitu yang pertama, aspek permasalahan. Penulisan disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan, sedangkan penulisan tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka, skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain dengan topik yang sama. Yang ketiga, aspek metodologi penelitian. Penulisan skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid. Yang keempat, aspek hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Yang kelima, aspek kemandirian. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli mahasiswa penulisannya, sedangkan siswanya 10% merupakan cerminan dari bantuan bimbingan serta arahan para dosen pembimbing. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahasa atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Dalam penulisan karya ilmiah, rujuk, merujuk, dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihadiri. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber atau misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulisan wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Narasumber, data atau informan terutama dalam penelitian kualitatif tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informasi. Sekian, hanya ini yang saya dapat sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.